nantiasa melakukan muhasabah diri. Doa kami tuntun berdasarkan ajaran Islam dan kita mulai dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wa khadhul man hazal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' anna al-bala'ah wal waba'ah wal zalazilah wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma zahara minha wa ma batana anna al-baladil Indonesia khassatan wasail buldanil muslimin ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, pengantar sekaligus laporan panitia oleh Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo kepada Bapak Dr. Andes Cokro Katili MA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Gorontalo, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Gorontalo, yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah, yang kami hormati Bapak Asisten, Bapak pimpinan OPD, baik yang hadir secara offline di Aula Bapeda maupun yang hadir secara virtual. Yang kami hormati Bapak-bapak tokoh masyarakat dari perguruan tinggi yang hadir secara virtual, hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita pada acara konsultasi publik penyusunan RKPD 2022 pada hari ini yang kami laporkan kepada Pak Bupati, kehadiran pimpinan OPD, 18 OPD hadir bersama-sama di Aula Bapeda dan 35 OPD lainnya serta camat itu hadir secara virtual dalam rangka untuk memenuhi protokol kesehatan yang tetap kita laksanakan walaupun dengan kondisi yang diharapkan tujuan-tujuan ataupun kegiatan-kegiatan kinerja tetap kita laksanakan. Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati, hadirin yang kami muliakan. Acara ini seperti kita lakukan setiap tahun dalam kerangka dengan penyusunan APBD
yang setiap tahun dilaksanakan, di mana pemerintah daerah di dalam menyusun perencanaan pembangunan setiap tahunnya itu berpatokan pada prioritas-prioritas yang dibangun setahun sebelumnya. Oleh karenanya, walaupun kita baru melakukan kick-off pelaksanaan APBD 2021, tetapi pemerintah daerah telah melaksanakan perencanaan awal untuk APBD 2022. Acara ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan perencanaan pembangunan yang setiap tahun dilaksanakan. Materi yang dibahas adalah rancangan awal RKPD tahun 2022 yang diharapkan berisi rumusan tentang pertama, tema yang kita akan bangun dalam kerangka dengan perencanaan 2022 beserta prioritas-prioritas pembangunan di tahun 2022 yang dilaksanakan dalam forum diskusi di dalam mengapresiasi masukan dan saran dari stakeholder tentang rancangan RKPD Kabupaten Gorontalo tahun 2022 dengan pendekatan partisipasi dan teknokratik. Dapat kami laporkan kepada Pak Bupati bahwa tahapan penyusunan RKPD tahun 2022 ini telah dilaksanakan. Saat ini desa-desa sekabupaten Gorontalo dengan fasilitasi oleh camat sekabupaten Gorontalo telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa yang kami pantau sudah 70% desa-desa dan kelurahan telah melaksanakannya. Di saat yang bersamaan kami pun sementara menyusun rancangan awal RKPD yang kemudian pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga Februari 2021 akan dilaksanakan musrembang tingkat kecamatan. Di saat yang bersamaan juga kami akan menerima pokok-pokok pikiran DPRD di bulan Januari dan bulan Februari. Kemudian RKPD, musrembang RKPD Kabupaten Gorontalo kami akan rencanakan di minggu ketiga bulan Maret 2021. Setelah itu kita melakukan perumusan rancangan akhir, kemudian fasilitasi gubernur dan penetapan RKPD yang diharapkan pada bulan Juli 2021. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, di tahun 2021 ini penyusunan RKPD 2022 memiliki makna yang strategis. Di samping untuk menyusun perencanaan setiap tahunnya, juga pada tahun ini dengan ketentuan kita harus menyusun RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021-2026, maka RKPD 2022 merupakan bagian dari RPJMD 2021-2022. Oleh karenanya, makna strategis ini tentu akan kami bawa dalam penyusunan mulai hari ini sampai dengan pada pengesahan di bulan Juli yang akan datang. Bapak Bupati yang kami hormati, oleh karenanya pada kesempatan ini kami berharap arahan dari Bapak Bupati tentang tema-tema yang merupakan prioritas pembangunan untuk kita bangun di tahun 2021. Tentu dengan kondisi pandemi saat ini bahwa penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial juga merupakan prioritas di samping prioritas-prioritas yang memang merupakan isu sentral untuk kita di Kabupaten Gorontalo. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon kesediaan Bapak Bupati memberikan arahan sekaligus membuka acara dengan resmi pada hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2022 oleh Bupati Gorontalo kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Nelson Pomalingo,
MPD, disilakan. Ya, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Pak Herman Langani, Ibu Sekda, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, tentunya tersimak kepada kepala Bapeda dan seluruh jajarannya. Mungkin ada juga anggota DPRD yang sempat hadir, para kabak, camat, juga dari tokoh masyarakat, baik melalui offline maupun online, diri sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini di Jakarta saya berada dan di Gorontalo sekarang ini mungkin menjelang jam 10. Hari ini walaupun melalui offline melalui Zoom meeting saya berusaha hadir karena walaupun melalui Zoom meeting tadi, karena menurut saya kegiatan ini sangat strategis merancang masa depan kita untuk tahun 2020. Sehingga saya berusaha untuk mengikuti kegiatan ini, walaupun memang saya sudah kurang lebih 10 hari berada di Jakarta. Di sini pun beberapa kali saya melakukan kegiatan secara online. Contohnya 2 hari yang lalu saya menguji S3 di Universitas Muslim Indonesia, kemudian juga kegiatan dengan Lamahu, berikut juga seminar internasional yang saya ikuti melalui online, bahkan semalam juga kegiatan KAHMI saya mengikutinya. Sehingga tidak ada alasan kita walaupun berada di luar daerah bisa mengikutinya dengan baik berbagai kegiatan yang ada di daerah Gorontalo. Dan saya juga memantau semua kegiatan Pak Wabub, Ibu Sekda, kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Karena itu saya menyampaikan terima kasih tentunya pertama kepada Bapeda atas kegiatan ini dilaksanakan, dan kegiatan ini sudah rutin kita lakukan setiap tahun. Tetapi memang untuk tahun ini kita merancang untuk tahun 2022 itu adalah masa transisi antara RPJMD 2016-2021 kemudian 2021 ke 2026. Sehingga ini menjadi tahun awal yang full kita merancang untuk tahun 2022-2026 nanti RPJMD yang baru. Artinya apa? Sambil kita bekerja, tapi juga menuntaskan RPJMD 2022-2026 seperti disampaikan tadi oleh Pak Kepala Bapeda. Itu namanya sambil kita bekerja, sambil kita lari, tapi membenahi hal-hal yang menjadi acuan kita untuk ke depan. Oleh karena itu dalam rangka KPD ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, RPJMD 2021-2026, 2016-2021, mohon itu menjadi acuan untuk kita evaluasi secara bersama. Itu menjadi modal kita membangun daerah ke depan. Apa yang telah kita hasilkan itu menjadi titik awal untuk berpikir 2022-2026. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua, kita harus mengevaluasi juga masalah-masalah yang masih ada di Kabupaten Gorontalo yang kita harus selesaikan. Karena membangun itu tujuannya dalam rangka menyelesaikan masalah. Nah, menurut saya ada 5 masalah yang ada yang harus kita terus selesaikan secara bersama. Yang pertama masalah kemiskinan. Kita melihat alhamdulillah selama 5 tahun terakhir Kabupaten Gorontalo telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 21,8% sekarang tinggal 16,12%. Artinya hampir rata-rata 1%.
setiap tahun. Kita berharap minimal ke depan penurunan ini terus kita turunkan seperti yang 5 tahun yang lalu. Kalau ke depan 5 tahun ke depan, mulai 2022 misalnya kita menurunkan 1% saja, itu menunjukkan bahwa 5 tahun depan 2026 kurang lebih 10% lah sisa kemiskinan kita. Dan oleh karena itu kita harus mengevaluasi bagaimana menurunkan ini, termasuk juga strategi kemiskinannya. Nah, salah satunya seperti yang telah kita tuangkan di dalam anggaran tahun 2021 ini adalah pendataan kepada kemiskinan. Ini saya kira yang pertama. Yang kedua adalah di bidang pendidikan. Pendidikan juga terus kita harus dorong. Kenapa? Karena sampai hari ini angka pendidikan kita masih di bawah. Kurang lebih 65% adalah lulusan SD. Dan itulah yang mengakibatkan IPM kita dibandingkan daerah yang lain agak rendah. Ranking 3 kalau tidak salah setelah kota Bojonegoro dan setelah itu kita Kabupaten Gorontalo. Karena salah satunya adalah tingkat pendidikan kita masih di bawah. Ini kita perlu genjot juga untuk kita selesaikan secara bersama. Kemudian yang ketiga adalah masalah kesehatan. Nah, ini juga kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19, saya kira ini tetap menjadi perhatian kita. Apalagi kita baru 2021 ini baru awal transisi dari COVID. Insya Allah ke depan di Gorontalo termasuk di dunia ini COVID benar-benar bisa kita kendalikan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah lingkungan hidup. Nah, kita bisa lihat hari ini lingkungan hidup sejak awal 5 tahun yang lalu kita sudah canangkan ini menjadi problema yang harus kita selesaikan. Alhamdulillah di Kabupaten Gorontalo kita bisa lihat awal pemerintahan saya itu 12 kecamatan yang banjir dari 19 kecamatan. Hari ini saya kira tinggal 1, 2, 3 kecamatan. Walaupun demikian, semua itu karena pengaruh manusia. Maka kita yang merancang. Ini tidak sama dengan gempa bumi atau gunung meletus yang kita tidak bisa kendalikan. Yang terjadi adalah banjir, terjadi longsor, dan itu penyebabnya kebanyakan adalah manusia. Dan salah perencanaan pembangunan harus menjadi utama bagi kita sekalian. Dan yang terakhir adalah infrastruktur. Tetap menjadi perhatian karena kita kemana-mana, ke desa, kecamatan, dan sebagainya, infrastruktur menjadi harapan dari seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dua sisi inilah yang kita harus lihat. Pertama tadi evaluasi terhadap 2016-2021 karena itu titik awal kita, dan yang kedua melihat problem yang tadi saya sampaikan tadi 5 problem. Berikut yang kedua, yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah pandemi tadi. Nah, karena ini menjadi perhatian khusus. Kita berharap seperti yang telah menjadi skema yang kita lakukan selama ini. Yang pertama adalah pengendalian COVID ini, pencegahan COVID ini. Saya kira ini tetap kita terus lakukan. Karena terus saja kemungkinan besar COVID ini 2021 sampai dengan 2022 masih menjadi program kita. Kemudian yang kedua pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan dan pencegahan jaminan sosial. Alhamdulillah kita melalui dana dari pusat, kita mendapatkan dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, dan alhamdulillah hari ini kita sudah memulainya dan membentuk pokjanya, kelompok kerja khusus PEN yang kita mendapatkan dana 490 miliar. Kita berharap kita tidak sekedar dana pusat, tapi bagaimana APBD kita, bagaimana sumber daya kita fokuskan juga untuk dalam rangka mengatasi COVID-19. Contoh kecil adalah tahun ini kita diharapkan bahwa tidak salah 4% dari anggaran kita harus masuk di dalam bentuk anggaran vaksin dan pencegahan lainnya. Ini saya kira salah satu bagian yang harus kita prioritaskan. Yang berikut, yang keempat yang saya ingin sampaikan adalah ke depan seperti yang menjadi cita-cita kita bahwa Kabupaten Gorontalo ini lebih kepada gemilang mandiri. Saya kira walaupun sampai hari ini saya masih digugat di Mahkamah Konstitusi, belum ada penetapan resmi, tapi harapan saya ini menjadi acuan juga ke depan. Kemandirian, dan saya kira menuju kemandirian itu adalah harapan kita semua juga.
bagaimana Kabupaten Gorontalo hari ini sudah berkembang, tapi belum mandiri. Maka dengan kemandirian itulah menjadi modal kita di dalam membangun daerah. Nah, kemandirian itu dalam hal apa? Membuat standarisasi di dalam beberapa hal, seperti yang saya sudah sampaikan beberapa kali. Yang pertama, standarisasi sistem. Nah, kita berharap berbagai sistem yang ada di Kabupaten Gorontalo sudah standar, sehingga itu menjadi acuan bagi seluruh stakeholder pembangunan. Apakah sistem perencanaan, sistem evaluasi, sistem pelaksanaannya, bahkan sistem di dalam komunikasi, sistem di dalam BKD, sistem semuanya keuangan dan seterusnya benar-benar sudah menjadi standar. Kalau itu terjadi, maka ya insya Allah proses pembangunan dan Gorontalo lebih cepat dan lebih baik lagi. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua adalah yang kedua adalah standarisasi pendapatan daerah. Kita berharap walaupun hari ini kita dalam COVID, tetapi pendapatan daerah itu juga dalam rangka kemandirian. Kita selama ini selalu hanya berjuang bagaimana dana dari pusat lebih besar dan alhamdulillah itu sukses. Tetapi yang paling utama lagi bagaimana kita menggali sumber daya yang ada di daerah. Kemudian yang ketiga standarisasi sumber daya manusia. Standarisasi sumber daya manusia itu yang saya katakan tadi masih menjadi problem kita. Gorontalo hari ini 65% rata-rata SD. Nah, ini butuh waktu, butuh standarisasi. Oleh karena itu pakai ABC seperti yang saya katakan, tolong menjadi prioritas juga. Karena supaya pendidikan kita baik, termasuk kompetensi, tidak hanya tingkat pendidikan, tapi kompetensi yang dibutuhkan di daerah. Kemudian yang keempat adalah standarisasi infrastruktur. Berbagai infrastruktur di kita, apalagi sekarang dengan adanya bencana gempa bumi, kita bisa lihat menjadi contoh di Sulawesi Barat. Karena tidak terstandar dia punya gedung-gedung infrastruktur yang ada, maka terjadi bencana. Ya, kita bisa lihat secara bersama. Oleh karena itu ke depan standarisasi infrastruktur tidak sekedar jumlahnya, tapi kualitasnya menjadi utama. Dan yang terakhir adalah standarisasi kerjasama. Ini penting sekali. Organisasi antara kita dalam dengan baik sekalian kita sekalian. Saya kira ini yang saya sampaikan. Dan akhir yang kelima yang saya sampaikan adalah rancangan oleh RKPD ini forum konsultasi ini harapannya dilakukan secara terpadu. Maksud saya adalah hari ini RKPD ini kan dirancang dari atas. Bagaimana terpadu juga dari bawah, musrembang. Bagaimana desa sudah merancangnya. Ini kita harus lakukan dengan baik. Kalau saya lihat selama ini kadang-kala dikeluhkan oleh desa, oleh kelurahan, oleh kecamatan yang dirancang di kecamatan, di desa dan sebagainya, sepertinya sedikit yang ditampung oleh kita di tingkat kabupaten, atau yang diusulkan oleh masyarakat kurang. Sepertinya cuma maunya kita. Nah, oleh karena itu ke depan lebih mengutamakan hasil dari bawah. Dibuat persentase lah. Mungkin 30% dari atas yang kita rancang, 70% di bawah, atau 60% dari bawah, 40% dari atas. Karena yang tahu dan paham, merasakan bagaimana problem di tingkat bawah adalah masyarakat kita, kepala desa kita, camat kita yang selalu berhubungan di desa. Ini yang saya kira harapan saya, dan oleh karena itu juga saya berharap kepada teman-teman di DPRD juga memperhatikan bagaimana aspirasi masyarakat itu yang menjadi utama, sehingga kita menjadi institusi yang di tingkat daerah itu adalah pelayan masyarakat yang bagaimana harapan-harapan masyarakat itu, dan tentunya yang diharapkan itu juga harus kita analisis dengan baik menjadi prioritas ke depan. Saya kira ini saja yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian. Dan sekali lagi harapan saya kepada seluruh pimpinan OPD untuk konsentrasi merumuskan RKPD ini. Ini adalah menjadi awal, tapi nanti akan disempurnakan melalui musrembang, termasuk juga melalui aspirasi yang dibawa oleh teman-teman di DPRD menjadi pemikiran ataupun menjadi pesan yang secara bersama-sama kita lakukan secara baik. Saya kira ini saja yang saya sampaikan, dan terima kasih juga Pak DPRD sudah hadir.
Komisi 1, dan juga Pak Wakil Bupati, Pak Herman, karena Pak Herman ini adalah menjadi akhir dari rumusan kita bersama untuk tahun ini. Kita bisa memberikan ruang untuk tahun depan 2022. Seolah apa yang kita rumuskan ini demi masa depan Kabupaten Gorontalo yang bilang mandiri menjadi harapan kita semua. Terima kasih dan dengan membacakan basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan istri sekalian, saya membuka secara resmi forum konsultasi publik dan rancangan awal RKPD Kabupaten Gorontalo tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan materi pokok-pokok pikiran DPRD dalam perancangan pembangunan daerah yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Gorontalo kepada Bapak Syarifuddin Bano Esos. Disilakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kita sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat izin dan kuasanya, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang untuk melaksanakan sebuah tanggung jawab kita terhadap pembangunan Kabupaten Gorontalo yang insya Allah pertemuan ini mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in. Insya Allah percikan rahmat yang Allah limpahkan kepada beliau akan sampai kepada kita sekalian yang masih setia mengikuti langkah beliau hari ini hingga akhir zaman. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati, Ibu Sekda, para asisten, pimpinan OPD, seluruh hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah. Sebuah kehormatan bagi kami DPRD Kabupaten Gorontalo untuk hadir di tempat ini dalam rangka forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Gorontalo tahun 2022 yang tahun kemarin juga pernah dilaksanakan hal yang sama di tempat ini. Kami yang mewakili Pak Ketua DPRD memohon maaf tidak sempat hadir bersama-sama di tempat ini karena ada kesibukan tidak kalah penting juga terhadap apa yang kita laksanakan pada siang hari ini. Yang berikut terkait dengan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Gorontalo yang kami rasa dan selama ini juga sudah bersinergi dengan baik antara pemerintah dan DPRD, terutama dalam hal untuk mensukseskan program-program pemerintah daerah yang sudah berjalan. Terbukti setiap pembahasan APBD, orientasinya untuk kepentingan masyarakat di tingkatan bawah, alhamdulillah terjadi komunikasi yang luar biasa antara pemerintah daerah dan juga DPR. Ini terbangun karena pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi dalam pembukaan bahwa keterlibatan DPRD yang tahu persis bersentuhan langsung dengan masyarakat tingkatan bawah terkait dengan aspirasi kebutuhan mereka baik infrastruktur dan program lainnya. DPRD selalu berada di tingkatan bawah dan ketika DPRD menyampaikan ke pemerintah daerah, alhamdulillah itu diterima dan diapresiasi oleh pemerintah daerah. Lewat pokok-pokok pikiran DPR yang disalurkan melalui Bapeda yang tahun kemarin sistem perencanaannya sudah mulai sistem SIPD dan presentase ini sangat luar biasa dan kami sangat apresiasi Pak Wakil Bupati dan Ibu Sekda. Berharap insya Allah
hal ini tetap terjaga terus ke depan, dan tentu ini menjadi tanggung jawab kami sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri 86 tahun 2017. DPRD berkewajiban untuk turun ke basis melalui kegiatan reses, menggali aspirasi, kemudian aspirasi tersebut dibawa ke DPRD, dirumuskan dalam bentuk pokok-pokok pikiran, dan pokok-pokok pikiran tersebut diserahkan kepada Bapeda. Hal yang berikut yang kami sangat apresiasi yang Pak Bupati sampaikan tadi, insya Allah ini akan kita pegang secara bersama-sama untuk kedepannya, terutama di 2022, terhadap perbandingan program 60% kalau perlu dari bawah, 40% dari atas. Karena kami melihat walaupun maksimal yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama ini dari capaian target RPJMD yang sudah dilaksanakan, tetapi masih banyak juga masyarakat dan juga program-program yang belum tersampaikan sampai ke tingkatan bawah. Tetapi ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mensiasati. Salah satu contoh ada beberapa infrastruktur yang tidak bisa dikapir melalui APBD Kabupaten Gorontalo. Itu dilakukan pembagiannya kepada pemerintah provinsi. Tinggal yang kita dorong secara bersama-sama adalah kolaborasi antara kabupaten dan provinsi. Paling tidak ketika pekerjaan tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah provinsi harus mempunyai tanggung jawab real terhadap beberapa pekerjaan tersebut. Contoh yang kami lewati tadi, mohon maaf kami terlambat, ada beberapa jalan, ruas jalan yang Yusuf Masuh yang ada di dulu Mulyanegoro Karyamukti itu jalan. Kemarin di PEN pada saat duduk bersama dibicarakan dengan Kepala Bapeda, dengan Pak Kadis PU, kemudian ada Pak Asisten 2 dibicarakan. Ternyata itu sudah menjadi domain tanggung jawab daripada pemerintah provinsi. Sudah diserahkan kepada pemerintah provinsi. Terakhir kita secara bersama-sama sebagai bentuk tanggung jawab bersama waktu itu pembahasan APBD 2017 kalau tidak salah kita anggarkan, terakhir setelah itu diserahkan ke provinsi. Karena segmennya terlalu panjang. Nah, kami berharap apa yang sudah diserahkan kepada pemerintah provinsi, insya Allah melalui OPD terkait, dapat ditindaklanjuti dengan pemerintah yang di atasnya. Karena sampai sekarang ada beberapa infrastruktur termasuk yang kami sebut tadi masih belum juga tertangani dengan baik. Yang selanjutnya, alhamdulillah dengan PEN yang diperjuangkan oleh pemerintah daerah, saat ini dengan total anggaran 492 miliar sangat membantu sekali terhadap penanganan berbagai macam hal permasalahan masyarakat yang ada di tingkatan bawah, terutama menyangkut infrastruktur yang kami telah sebutkan tadi. Kedepan kami berharap insya Allah hasil RKPD ini kemudian kita jabarkan seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bagaimana menggali potensi permasalahan yang ada di tingkatan bawah melalui musrembang yang selama ini kadang-kadang tidak terselesaikan. Insya Allah dengan PEN yang menurut kita, menurut orang lain ya, Ibu Pak Wabu dan Ibu Seda ini terlalu besar, tetapi dari kebutuhan Kabupaten Gorontalo masih jauh daripada harapan yang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tetapi paling tidak hal ini sudah bisa meminimalisir sedikit terhadap apa yang menjadi permasalahan selama ini. Terutama menyangkut pelayanan-pelayanan dasar yang ada di tingkatan bawah. Kami melihat ada anggaran untuk pengembangan rumah sakit Beliau Huto yang tahun ini insya Allah juga sudah dibahas secara bersama-sama. Kenapa kami apresiasi dan sungguh ini luar biasa. Paling tidak pertama kemarin keluhan terhadap rumah sakit Dunda membludak, pasien dan lain sebagainya sudah bisa tertangani di Beliau Huto CS. Pasien-pasien yang dari Beliau Huto CS tidak harus juga ke rumah sakit Dunda. Karena fasilitas di sana insya Allah tahun ini melalui anggaran yang sudah ada insya Allah akan terpenuhi.
termasuk beberapa ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo yang sudah dianggarkan melalui pemulihan ekonomi nasional ini. Kami juga mau apresiasi itu, tetapi paling tidak komunikasi dan juga kerjasama yang sudah berjalan saat ini antara DPRD dan pemerintah daerah, terutama dalam hal untuk pengambilan kebijakan, kami berharap ini tetap terjaga terus, supaya apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Gorontalo ini tetap terwujud dan juga tetap terjaga. Mungkin itu singkat dari kami, paling tidak pokok-pokok pikiran yang kami sampaikan sudah ada di materi yang nanti insya Allah kami akan serahkan kepada Bapeda. Tetapi hal ini yang sudah terjalin selama ini, sudah terkomunikasi selama ini, kita berharap untuk tetap dijaga terus. Yang paling inti, Pak Wakil Bupati dan Ibu Sekda bersama para asisten dan pimpinan OPD, dalam hal untuk program yang kami sampaikan tadi yang tidak bisa di-cover melalui APBD 1, yang berhubungan dengan provinsi, dapat diingatkan kepada pemerintah provinsi. Kami pun sebagai lembaga politik akan mengingatkan kepada teman-teman kami di DPRD provinsi melalui reses mereka, melalui DPRD menyapa, kita akan ingatkan apa yang sudah diserahkan oleh kabupaten kepada provinsi untuk dapat ditindaklanjuti. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan materi substansi rancangan awal RKPD tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Sekretaris Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo kepada Bapak Dr. Bambang Supriyanto, MPD, disilakan. Baik, terima kasih. Mulai ya. Kalau sedikit, nah, terlalu ke atas. Kabupaten Gorontalo, Bapak Herman Walangadi, SE. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Daerah, yang mewakili Ketua DPRD, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo. Kami ingin menyampaikan beberapa poin terpenting tentang rancangan awal RKPD tahun 2022 yang merupakan tahun kedua dari RPJMD tahun 2021-2026 nanti. Memang ini agak sedikit ada slack di sini karena memang perencanaan itu adalah N+1, Pak. Dan karena kita berada di posisi tahun 2021, maka kita akan melaksanakan dokumen perencanaan untuk tahun 2022 atau tahun kedua dari RPJMD dari Bupati yang terpilih di tahun 2020. Insya Allah pelantikannya dalam tidak akan lama lagi, sehingga kita akan segera untuk menuntaskan RPJMD 2021 dan 2026. Tahun pertama dari RPJMD tersebut adalah tahun 2021. Oleh karena itu tahun 2021 ini setelah nanti RPJMD-nya selesai, maka segera kita langsung melakukan penyesuaian penting dengan mengakomodasi substansi RPJMD 2021-2026.
Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita langsung saja ke materinya Pak Makmur. Bisa di-share, diberi izin share untuk share screen-nya. Baik, lanjut Pak. Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini kita tidak bisa pungkiri kita berada pada kondisi-kondisi yang masih terkait dengan COVID-19, sehingga penyusunan RKPD tahun 2022 nanti itu masih diwarnai oleh problem-problem yang terkait dengan COVID-19. Kalau kita tahu saat ini posisi kita di Indonesia sudah 977.404 yang terpapar COVID-19. Kemudian untuk posisi Gorontalo berada di 4.158. Ini yang sudah terjadi di Gorontalo. Lanjut Pak. Yang menarik adalah saat ini kita sedang dalam proses vaksinasi. Slide kedua Pak. Slide kedua. Langsung Pak. Ya. Untuk Kabupaten Gorontalo itu kita pernah sempat menghitung case fatality rate-nya itu lumayan tinggi. Tapi karena berangsur-angsur terkendali dan itu akhirnya mulai menurun. Kemudian angka reproduksi efektifnya kita sempat-sempatnya kita di tahun 2020 itu mencapai angka 9, artinya mutasi daripada Gorontalo itu dalam sehari bisa menjangkiti 9 orang dalam perhitungan min WHO. Bapak Ibu lihat sekalian bahwa lokasi-lokasi yang banyak terpapar itu adalah lokasi-lokasi yang penduduknya sangat intens dalam geliat ekonominya. Maka wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi itu diingat dengan penularan COVID-19 yang tinggi pula. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk bisa mewaspadai kegiatan ekonomi yang intensitas tinggi, lalu kemudian di situ akan ada potensi penularan yang tinggi pula. Yang menarik lagi bahwa yang paling banyak terpapar itu adalah generasi-generasi yang berusia di kelompok produktif. Jadi orang-orang yang bekerja, orang-orang yang banyak menghasilkan, tulang punggung keluarga, dan mungkin tulang punggung perekonomian wilayah itu yang terpapar oleh COVID-19. Dan itu case-nya ada di Kabupaten Gorontalo. Yang merupakan dampak daripada pandemi ini. Dampaknya ada 4, masyarakat, 3, swasta, perusahaan, dan pemerintah. Lanjut Pak Makmur. Bisa lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dampak daripada sektor keuangan salah satunya. Kita melihat bahwa pertumbuhan daripada pinjaman bank misalnya sebagai indikator stimulus perekonomian wilayah itu mengalami angka pertumbuhan yang negatif untuk item yang modal kerja. Ini karena akibat pembatasan jarak ya, social distancing dan physical distancing, sehingga menyebabkan proses-proses pekerjaan itu terhenti, dan itu terindikasi melalui stimulus ekonomi melalui pinjaman bank yang mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun 2020. Lanjut Pak. Bisa dilanjutkan? Ya, jadi ini adalah indikator-indikator betapa terpaparnya sektor keuangan akibat daripada COVID-19. Kalau kita lihat misalnya pinjaman untuk lapangan usaha berdasarkan produk domestik regional bruto tahun 2020 itu mengalami penurunan. Ini sudah bisa kita bayangkan bahwa kemungkinan besar bahwa tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo akan mengalami minus growth. Nanti kita akan lihat sebentar di bulan
untuk tahun 2020. Demikian pula pinjaman bukan lapangan kerja, tapi kalau pinjaman bukan lapangan kerja itu tidak terlalu banyak mendorong sektor-sektor yang merupakan mainstream di pembangunan ekonomi di Kabupaten Gorontalo. Untuk UMKM itu ternyata mengalami peningkatan sedikit, meskipun ini masih dikategorikan sebagai stagnasi. Dia agak stagnan karena hanya bergeser sedikit, kurang lebih angka 50 jutaan di atas tahun 2019 untuk posisi tahun 2020. Demikian juga untuk kredit UMKM berdasarkan jenis penggunaannya itu lebih banyak ke modal kerja, tetapi perkembangannya mengalami stagnasi dibanding tahun 2019. Lanjut Pak, bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah data rekaman kami terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo berdasarkan kuartal ke kuartal atau Q to Q. Sampai dengan tahun 2020, perhitungan kami di triwulan 3 itu pertumbuhan sudah mengalami minus 0,06%. Ini sudah agak lebih bagus dibanding triwulan 2 yang minus 0,25%. Nah, di triwulan 4 ini kita masih perkirakan, masih data perkiraan proyeksi itu minus 10%. Kemudian nanti selama tahun 2021 itu perkiraan kami dan juga berdasarkan beberapa analisis fundamental ekonomi yang disampaikan oleh para pakar, bahwa di tahun 2021 kita masih akan mengalami minus growth atau pertumbuhan yang negatif. Insya Allah di tahun 2022 nanti dia akan mengalami pertumbuhan yang positif, mulai dari 1% sampai dengan 2 atau 3%. Lanjut Pak. Inflasi dari month to month ini tergambar bahwa kita masih bisa mengendalikan dengan baik inflasinya. Artinya kalau inflasi terjaga dengan baik, maka otomatis daya beli dan kecukupan daripada stok masih bisa dijaga. Tetapi dilihat dari tren nanti di 2022 itu akan mengalami peningkatan. Nah, inflasi tadi itu nanti akan berpengaruh pada slide yang berikut Pak. Berpengaruh nanti pada kemiskinan. Slide berikutnya. Nah, itu kalau inflasinya terlalu tinggi nanti akan menggerek yang namanya garis kemiskinan, karena garis kemiskinan itu adalah harga dari 51 item barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang miskin, dan perkembangan harga itulah yang nanti akan mempengaruhi besar kecilnya garis kemiskinan. Besar kecilnya garis kemiskinan akan mempengaruhi persentase masyarakat yang nanti tergolong kategori miskin. Nah, syukur-syukur selama tahun 2020 angka kemiskinan kita atau persentase kemiskinan kita turun sudah sampai 17,56% berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo pada 16 Januari kemarin. Nah, sementara kalau kita lihat dari sisi indeks kedalaman kemiskinan itu kita mengalami lumayan peningkatan. Dan ini artinya apa? Bahwa tingkat kemiskinan kita makin dalam. Ini angka ini meningkat dari tahun 2019 sebelumnya. Padahal di 2018 sudah mulai bagus. Ya sudah agak dangkal ini. Ini ternyata makin 2020 memang terjadi peningkatan penurunannya, terjadi penurunan yang lumayan. Tetapi di sisi lain kita masih mengalami peningkatan pada kedalaman kemiskinan. Nah, sedangkan dari sisi keparahan kemiskinan ini kita lumayan stagnan, tapi juga ada kecenderungan untuk meningkat. Ini perlu untuk kita waspadai ke depannya. Nah, problem yang terkait dengan kemiskinan sebagaimana yang telah diintrodusir oleh Pak Bupati juga tadi, ini kita juga bisa mengcompare dengan masalah pengangguran. Pengangguran kita yang sangat sedikit tetapi lumayan tinggi kemiskinan, berarti ada problem dalam pendapatan pekerja kita. Maka mungkin kita bisa introduksi dengan misalnya kenaikan upah dan mungkin standarisasi terhadap upah untuk pekerja-pekerja yang ada di Kabupaten Gorontalo, sehingga tidak terkesan bahwa mereka itu atau masyarakat kita bekerja tetapi penghasilannya agak rendah.
yang tercermin dari data kemiskinan ini. Lanjut Pak. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati dan Bu Sekda, inilah model pemulihan ekonomi Kabupaten Gorontalo yang kami sudah susun, dan namanya ekonomi akan anjlok apabila COVID masih tinggi, dan ini skenarionya. Skenario yang telah kami siapkan untuk pemulihan ekonomi Kabupaten Gorontalo. Memang berdasarkan proyeksi nanti tahun 2024 akan bisa ke positif, tetapi kalau kita melihat dari data pergerakan data triwulanan tadi itu 2022 sudah mulai agak terkoreksi ke angka positif yang tadinya kita ramalkan di 2020 masih 2022-nya masih negatif. Lanjut Pak. Lanjut slide berikut. Kita akan melihat direktif kebijakan pemerintah pusat berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Inilah kira-kira yang harus kita akomodir di dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022. Dengan melihat 8 atau 7 item direktif dari pemerintah pusat ini, maka kira-kira inilah yang nanti akan membimbing kita dalam menyusun RKPD 2022. Lanjut Pak. Ini adalah arah penanganan COVID-19 di daerah yang diharapkan termasuk di dalam RKPD 2022 untuk setiap Kabupaten Gorontalo, termasuk untuk bisa mengakomodir hal-hal seperti yang sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan ini. Lanjut Pak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa selama tahun 2020 itu kita berada pada kategori skenario untuk menyelamatkan hidup sehat. Nah, kemudian di tahun 2021 ini kita berupaya untuk menyelamatkan sumber penghidupan. Sumber penghidupan itu adalah mata pencaharian dan sumber-sumber ekonomi. Nah, tahun 2022 ini ada outlook yang harus kita lihat ke depan, bahwa itu merupakan tahun kedua dari RPJMD dari Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih pada tahun 2020. Sehingga kita akan menyiapkan tema yang masih sifatnya tentatif di rancangan awal ini, sembari kita akan meramal kira-kira seperti apa nanti isi RPJMD 2021-2026. Yang berikut outlook kita adalah Bank Dunia dan beberapa ekonom memperkirakan ekonomi Indonesia akan melalui proses pemulihan nanti tahun 2022. Dan oleh karena itu maka ke arah sana kita akan bergerak untuk dokumen. Yang ketiga adalah penerapan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan ini dampak-dampaknya. Tumpuan perekonomian negara masih pada belanja yang berupaya membangkitkan dari keterpurukan. Kemudian kita perlu mengakomodasi perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, transformasi digital, dan yang keenam adalah kita harus siap siaga dalam menghadapi bencana yang sampai dengan saat ini masih tinggi. Sehingga dengan demikian maka kita dapat menyimpulkan bahwa outlook tema RKPD 2022 adalah membangkitkan kembali kehidupan masyarakat. Ini masih sifatnya draft, dan nanti kita akan coba diskusikan lagi dengan berbagai pihak termasuk dengan Pak Bupati dengan 3 fokus utama. Fokus pertama adalah ekonomi. Kita akan memulihkan rantai pasok produksi barang dan jasa. PDRB kita harus kita genjot, memperkuat daya beli, meningkatkan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, industri dan perdagangan, mengembangkan ekoturisme. Yang kedua adalah fokus pembangunan manusia. Di situ ada pendidikan, ada kesehatan, ada transformasi digital, ada perlindungan sosial, termasuk vaksinasi. Dan ketiga adalah fokus infrastruktur. Kita akan memprioritaskan infrastruktur dasar, infrastruktur kebencanaan, penyediaan rumah layak huni, penyediaan air bersih, dan penanganan kawasan kumuh. Kira-kira ini yang akan menjadi mainstream kita, arus utama kita di 2022. Lanjut Pak, beberapa slide yang menjadi tambahan dalam penyampaian kami ini adalah seperti ini. Kita harus memperhatikan penyusunan RKPD berdasarkan penerapan sistem informasi pemerintah daerah yang saat ini sedang dikedepankan oleh Kementerian Dalam Negeri. Lanjut Pak. Lanjut. Ya, ini adalah SIPD, prosesnya, bisnis proses dari SIPD. Dan kita semua nanti akan terlibat di situ, baik Bapeda dan OPD-OPD. Lanjut Pak.
slide berikut. Sampai dengan akhirnya kita akan menyusun RPJMD dengan menggunakan pendekatan sistem informasi pemerintah daerah. Semuanya tercover di dalam SIPD dan itu harus diupload. Dan terakhir kita menyusun RKPD dengan menggunakan SIPD sehingga terjadi proses sinkronisasi dan harmonisasi antara RPJMD dengan RKPD di dalam SIPD, kemudian harmonisasi dengan RKPD maupun RPJMD di tingkat provinsi maupun RPJMN maupun RKP di tingkat pusat. Inilah kira-kira yang menjadi main isu yang kami sampaikan dalam pointer rancangan awal penyusunan RKPD 2022. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo. Perlu diinformasikan setelah diskusi akan ada penandatanganan berita acara. Kepada Bapak disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang hadir di Aula Bapeda maupun di secara Zoom meeting, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Komisi, Ibu Sekda, perkenankanlah kami mungkin dalam setengah jam ke depan kita akan melakukan dialog untuk mempertajam arahan-arahan yang telah disampaikan baik oleh Bapak Bupati, oleh DPRD dan oleh strategi yang telah kami bangun bersama dengan tim pakar yang di Bapeda. Dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Bupati terfokus kepada lima indikator prioritas, yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Kemudian oleh Bapak DPRD juga terkait dengan ekonomi dan infrastruktur yang menjadi sasaran. Juga dari Bapeda kami juga sudah menyusun grand strategi bahwa kita juga masih dikaitkan dengan pemulihan akibat pandemi COVID. Dari apa yang telah kami rumuskan oleh tim perumus tadi, maka ada satu tema yang merupakan rumusan, yaitu kita ingin mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi kesehatan untuk kesejahteraan. Namun tentu ini masih dalam rumusan sesuai dengan apa yang telah diambil dari poin-poin yang disampaikan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami ingin membuka mungkin 3, baik yang ada di ruangan ini maupun di secara Zoom meeting. Kami persilahkan mungkin dari ruangan sini ada Pak Kepala Badan Penanggulangan Bencana, ada tokoh masyarakat kita, Bapak Harun Noho, dan mungkin juga mungkin dari Pak tokoh masyarakat dulu, kita hormati Pak Dekteranus Harun Noho, fungsionaris Golkar yang juga adalah pensiunan. Kami persilakan Pak Harun Noho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat Pak Bupati, Pak Prof. Dr. Nelson Pemaling MPD. Insya Allah akan diberikan kesehatan, kemuliaan, kejayaan, amin. Pak Wabub, Bu Sekda dan Pak Komisi,
Saya bersyukur mendapat penghargaan dari Kepala Bapeda pada kesempatan ini. Saya melihat undangan dengan tema konsultasi publik awal perencanaan 2022. Ini sebuah kebanggaan bagi saya pribadi karena sebuah pembangunan itu kalau direncanakan dengan baik pasti berhasil. Sudah 50% Pak Cokro. Kalau pembangunan sudah dirancang lebih awal dengan baik, itu saya boleh mengatakan sudah 50% berhasil. Alhamdulillah. Karena ini konsultasi publik, berarti publik itu diberi ruang. Ini sangat bagus sekali. Karena apa yang kita buat ini diperuntukkan untuk publik. Sehingga itu publik harus diberi ruang. Saya hanya menyarankan pada teman-teman tim, karena saya mau lihat Pemda itu adalah sebuah tim. Saya tidak melihat secara parsial atau OPD-OPD yang di luar itu, di luar Bapeda, saya melihat tim. Karena menyebut pemerintah daerah. Kalau menyebut pemerintah daerah adalah Bupati dengan DPRD, termasuk Ketua Komisi. Karena untuk kepentingan publik yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Saya hanya menyarankan ketika proses 22 ini, tahun 2022 ini, sementara jalan, jangan lagi ada semacam satu proyek muncul di tengah-tengah perjalanan 2022 tanpa direncanakan, tanpa ada biaya. Ini yang saya sarankan. Sehingga itu di awal perencanaan ini benar-benar kita minta konsultasi publik, minta pendapat publik sebenarnya apa yang kita lakukan untuk 2022 akan datang. Karena COVID ini belum tahu kapan berakhir, belum tahu. Saya mendengar, ini mohon maaf, saya mendengar di luar, tiba-tiba ada proyek muncul di tengah jalan, tanpa konsultasi sana sini, apalagi konsultasi dengan publik. Ini saya hanya menyampaikan, saya tidak mau nyebut di mana itu, cuma saya dengar entah daerah mana, mungkin di daerah-daerah yang lain juga saya ikutikan perkembangan. Jadi itu kalau boleh saya sarankan, saya salut kepada Pak Cokro, Kepala Bapeda, bukan kepada Pak Cokro, bukan memuji-muji. Ada rancangan awal, konsultasi publik, publik diberi ruang untuk memberi masukan. Nah, masukan adalah sungguh sangat baik ini awal perencanaan 22 yang belum, walaupun 21 ini sudah mulai jalan Januari, tapi 2022 sudah direncanakan dengan baik. Yang saya sarankan jangan sampai perjalanan 2022 ini tiba-tiba ada kegiatan yang tidak diduga, tidak pernah direncanakan muncul. Dan itu dipaksakan. Dananya tidak ada, tidak pernah direncanakan, apalagi tidak pernah dikonsultasikan dengan publik atau pihak DPR. Hanya itu mungkin saran saya. Saya mau lihat sudah bagus, good pelaksanaan pemerintahan di daerah ini. Cuma kan di media ini kan macam-macam pendapat, tapi kan saya orang mantan pemerintah, saya tahu persis, biarlah mereka bicara luar, tapi saya tahu persis jalannya pemerintahan di Kabupaten Gorontalo masih normal-normal aja. Kira-kira demikian Pak Cokro, Ketua Kepala Bapeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harun Noho, terima kasih. Memang kita, forum ini adalah juga merupakan forum diskusi, tetapi bukan nanti ini kali. Kita juga kemudian akan turun ke kecamatan-kecamatan untuk menjaring dalam rangka musrembang. Kemudian itu yang kita bangun terus sampai dengan penetapan RKPD. Kami persilahkan yang kedua Pak Dr. Sumanti Maku, Kepala Penanggulangan Bencana. Juga ini menjadi penting karena pandemi juga terkait dengan bencana. Kami persilahkan Pak Dr. Sumanti. Terima kasih Pak Bapeda, Pak Bupati, Pak Wabub, Ibu Sekda, pimpinan DPRD. Hamdan syukurillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apresiasi terhadap acara ini sebagai bagian dari
ikhtiar kita semua. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa sudah mendeklar tentang bagaimana isu disaster isu itu menjadi bagian yang komprehensif dalam rumusan dan formulasi kita untuk tahun 2022, mencermati fenomena kebencanaan kita untuk Gorontalo. Di Kabupaten Gorontalo sendiri, mohon izin Pak Bupati dan kita sekalian, di dalam dokumen kajian risiko bencana kita memberi signal ke kita bahwa tingkat kebencanaan kita itu dalam posisi tinggi. Kemarin hasil rilis BMKG Gorontalo juga memberi penguatan kepada kita sesungguhnya bahwa dengan potensi bencana kita yang tinggi, ancaman sesar kita, ancaman tsunami kita, itu memberi warning ke kita bahwa apa yang terjadi di beberapa daerah yang sudah ada bencananya, baik Palu beberapa waktu yang lalu, kemudian sekarang Kalimantan dan Sulbar, itu bukan hal yang mustahil akan terjadi di Gorontalo berdasarkan kajian risiko bencana kita. Maka menjadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, yang diberi penguatan tadi oleh Sekretaris Bapeda, bahwa isu disaster isu itu menjadi hal yang komprehensif untuk menjadi bagian yang penting, kritikal poinnya masuk di dalam rancangan APBD kita tahun 2022. Dan itu tidak hanya semangatnya tapi betul-betul terimplementasi dalam dokumen-dokumen kegiatan yang akan kita laksanakan tahun 2022. Yang kedua, mohon izin Pak Bapeda, saya pikir tema tadi sudah sangat komprehensif, namun memang kalau mengacu kepada semangat yang dilaksanakan oleh secara nasional, maka tahun 2021 itu memang semangatnya itu adalah percepatan pemulihan ekonomi. Sehingga pada tahun 2022 tema yang harus kita emban itu adalah penguatan pemulihannya, tidak percepatan lagi. Karena percepatannya akan didorong tahun 2021. Sehingga mungkin ini artikulasi administrasi yang harus kita diskusikan, tapi paling tidak memang kontennya lebih ke pemulihan ekonomi dan kesehatannya, tapi lebih mendorong itu adalah bukan percepatannya tapi lebih ke penguatannya. Ini saja dua yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini satu saran bahwa lebih menyempurnakan tema sementara kita, yaitu memasukkan penguatan, bukan lagi pemulihan. Mungkin yang ketiga kami persilahkan dari tadi yang sudah mendaftar dari perguruan tinggi dulu. Setelah itu dari tokoh perempuan. Kami persilahkan Pak Dr. Rustamin Akuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Gorontalo, Ibu Sekda, rekan-rekan pimpinan SKPD, OPD, dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa walaupun tadi indikator ekonomi itu menunjukkan penurunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tetapi secara keseluruhan kita melihat bahwa Kabupaten Gorontalo itu memiliki ketahanan. Itu yang penting. Jadi memang pertumbuhan ekonomi itu turun, untuk semua wilayah itu turun. Tapi kita di Kabupaten Gorontalo ini, karena pembangunan yang arahnya yang tepat, maka sampai dengan tahun 2020 beberapa indikator menunjukkan bahwa kita memiliki ketahanan, satu ketahanan ekonomi yang cukup kuat, kemudian ketahanan sosial, ketahanan budaya, sehingga walaupun ada pandemi, tidak ada orang yang tidak makan, ekonomi masih jalan terus. Ekonomi itu turun sampai negatif Pak, tapi ternyata di lapangan kan tidak seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ada ketahanan ekonomi. Walaupun pertumbuhan ekonomi turun, kita masih memiliki ketahanan sosial. Tidak terjadi konflik, ribut-ribut. Pilkada berlangsung dengan baik, itu menunjukkan bahwa kita punya ketahanan sosial yang sangat-sangat kuat. Sementara daerah lain tidak demikian. Ada sedikit penurunan dalam segi ketahanan. Ketahanan pangan kita malah kuat Pak. Selama masa pandemi ini kita bisa menyediakan 8 kali
8 kali ketersediaan pangan dibandingkan dengan konsumsi normatif. 8 kali, sehingga itu Kabupaten Gorontalo itu bisa menanggulangi kekurangan pangan di daerah lain di sekitar Provinsi Gorontalo. Nah, itu yang penting, yang menjadi modal nanti dalam penyusunan RKPD tahun 2022. Kedua, bahwa tadi sudah disampaikan mempercepat pemulihan ekonomi. Saya kira itu tema yang tepat. Cuma mungkin ada sedikit narasi yang perlu kita diskusikan. Saran saya memang dalam menyusun tema itu sama dengan nanti misi tahun 2021-22. Ya oke lah, mempercepat kita pemulihan ekonomi, karena memang tadi indikator ekonomi itu kan memang menurun. Jadi sekarang kita ingin supaya dia tidak berlama-lama gitu, tidak memperpanjang lagi, cukup sampai 2020, nanti akan ada rebound ya, ada pantulan, nanti kita akan mempercepat pemulihannya, bukan mempercepat pertumbuhannya, tapi mempercepat pemulihannya. Kalau tadi negatif 0,26, maka nanti insya Allah pada tahun 2021, jangan tunggu tahun 2023-24, itu maksudnya dari rencana tadi. Jadi kita mempercepat pemulihan, itu artinya kita ingin supaya pemulihan ekonomi tidak terjadi pada tahun 2023, 24, 25. Kita ingin supaya tahun 2022 sudah rebound ya. Nah, hanya Pak, mungkin basisnya apa itu? Kita mau memulihkan ekonomi ini dengan basisnya apa gitu? Sektor apa yang merupakan kunci sehingga nanti terjadi pemulihan ekonomi yang cepat itu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa dengan kesehatan Pak ya, reformasi kesehatan. Nah, mungkin itu salah satu. Kalau hanya reformasi kesehatan saja mungkin ya, kalau orang sehat kalau tidak produktif gimana? Jadi mungkin bukan reformasi, kalau saya sarankan kita revitalisasi kesehatan itu. Kita membuat mengembalikan vitalitas dari sumber daya manusia kita untuk bisa beraktivitas dengan baik. Kalau reformasi berarti kita akan rombak seluruh struktur, fungsi dan lain, itu reformasi itu. Nah, ini kan kita sudah punya ketahanan yang kuat, tapi sekarang agak menurun. Misalnya ada ketahanan kuat, kemudian itu yang akan kita gunakan untuk kita revitalisasi, memperkuat lagi yang sudah ada. Jadi nanti basisnya apa? Apakah hanya pemulihan ekonomi dengan basisnya kita memulihkan kesehatan itu, revitalisasi kesehatan, ataukah nanti ada sektor lain yang kita lanjutkan? Karena selama ini kan Kabupaten Gorontalo itu arah kebijakan pembangunan itu kan people oriented gitu. Jadi orientasinya ke masyarakat, orientasi kepada masyarakat, bukan kepada yang lain ya, orientasi kepada polisi atau orientasi kepada kebijakan. Tidak, kepada kita semua kebijakan yang ada di Kabupaten Gorontalo itu kalau saya lihat itu berorientasi pada bagaimana mengembangkan sumber-sumber potensi yang ada di masyarakat. Nah, sumber potensi yang ada di masyarakat itu dalam masa pandemi itu apa? Nah, misalnya satu adalah basisnya pertanian. Kalau kita mau basis pertanian, selain kita menyehatkan manusia, ya kita kembangkan basis-basis ekonomi. Ekonomi basis itu pertanian, kemudian UMKM dan lain, atau pariwisata, itu yang nanti akan kita pilih, Pak. Basisnya itu akan kita seleksi satu-satu, dan itu basis spasial, jadi bukan lagi regional, tetapi kita berbasis spasial, tergantung pada potensi dari masing-masing kecamatan yang ada. Nah, ini kita sudah, Kabupaten Gorontalo itu sudah pada basis, sekarang ini kan kalau yang lalu Pak masih kecamatan kan, tapi sekarang kita sudah sampai pada basis desa, sehingga data yang disusun di Kabupaten Gorontalo itu tidak lagi basis kabupaten, tetapi sekarang kita sudah pada berbasis desa. Ketahanan pangan itu basis desa, kemudian infrastruktur berbasis desa. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita untuk penyusunan RKPD pada tahun 2021. Saya kira demikian Pak Kepala Bapeda. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Rustamin. Memang kita hari ini akan menyusun tema sebagai dengan platform perencanaan kita, tematik holistik, integratif, dan spasial.
Bahwa dari tematik itu kemudian kita akan melangkah ke sektor-sektor apa itu dalam kerangka dengan holistik, kemudian integratif, bagaimana integrasi antara program-program itu, kemudian basis tadi spasialnya sampai ke desa tadi kami sudah juga lihat spasial kita sampai ke desa. Selanjutnya mungkin ada dua tokoh perempuan kita, Ibu Sumarni Antule dan Ibu Siane Mokodongan. Kami mohon Ibu Siane ya. Terima kasih Ibu Sumarni. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ibu Sekda, Pak Ketua Komisi 1, teman saya, Pak Kepala Bapeda, teman-teman yang hadir ataupun Kepala OPD yang hadir pada hari ini. Mungkin kami hanya memperkuat tadi apa yang disampaikan Pak Bupati maupun oleh Pak Ketua Komisi 1 mengenai nantinya yang akan usulan-usulan yang akan diusulkan nantinya dia kita 60%, 40%. Jadi usulan yang dari bawah itu 60%, yang mungkin dari atas itu 40%. Karena memang kenyataannya di setiap pembahasan anggaran itu, mohon maaf Pak Ketua Komisi 1, kami mengerti bagaimana situasi batin kita teman-teman di DPR, bahwa memang di lapangan masyarakat kadang sudah bosan untuk menghadiri musrembang. Saya bilang mari ke musrembang. Capek-capek kita bahas di musrembang Bu, sampai ke DPR cari-cari tidak ada biar satu yang keluar Bu. Oh begitu, ya itu makanya saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Insya Allah ke depan bisa 60%, 40%. Dan itu insya Allah Pak Ketua Komisi 1 bisa direalisasikan. Karena memang sering kami mendengar di masyarakat itu sampai susah kami mengajak teman-teman untuk ke musrembang karena kita sudah gali dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten, kita kawal susah-susah Ibu sampai di DPR tidak ada biar satupun yang mau keluar. Ya insya Allah tadi saya tertarik dan saya aspirasi Pak Bupati karena telah menyampaikan bahwa nantinya usulan-usulan itu bisa dipresentasikan 60 dan 40. Karena memang kemarin saya sempat juga mendengar bahwa ada usulan-usulan yang masuk itu kebanyakan pada sarana-prasarana yang sebagian besar tidak terakomodir. Jadi kalau memang itu usulan itu memang betul-betul bisa diakomodir dan sudah ada di pembahasan katanya Bu itu sudah ada katanya karena COVID itu tidak direalisasikan. Jangan lagi ada ya ke depan itu kalau memang betul-betul itu kita sudah akomodir itu bisa direalisasikan di masyarakatnya. Karena kami di bawah kadang Ibu bagaimana ininya kita orang ini tunggu-tunggu katanya sudah pasti sudah dianggarkan, sementara tunggu-tunggu Ibu tidak ada katanya lantaran COVID sudah tidak jadi dilaksanakan. Jadi mungkin ke depan Pak Ketua Komisi yang teman-teman mungkin yang di PED bisa melihat mana yang memang program-program prioritas yang ada di masyarakat, karena memang kadang usulan-usulan itu terlalu banyak tapi kita harus mengkaji mana betul-betul yang bisa yang masuk dalam program prioritas. Juga untuk itu poin pertama, poin kedua Pak yang mengenai kesehatannya. Kami lihat di lapangan bahwa memang untuk kita menciptakan masyarakat itu sehat, kita juga tidak harus melihat bahwa kesehatan lingkungan itu sangat perlu. Dan kami lihat masih banyak atau masih kurang kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan yang ada di lingkungan masing-masing, terutama di lingkungan-lingkungan yang perumahan-perumahan Pak ya. Jadi saluran-salurannya itu tidak jalan baik, sampah-sampahnya berserakan, jadi itu sangat mempengaruhi. Mungkin ada di sini ada Pak Kepala bagian lingkungan hidup, ya itu sangat mempengaruhi kesehatan yang ada di masyarakat. Walaupun kami juga kemarin selaku Ketua Al-Hidayah Kabupaten Gorontalo bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan sudah turun di beberapa kecamatan untuk mensosialisasikan bagaimana perilaku hidup sehat untuk masyarakat. Tapi kami rasa itu masih perlu digalakan lagi karena memang masih kurangnya kesadaran masyarakat bagaimana perilaku hidup sehat di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu 2 poin yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin diteruskan oleh Ibu Ani, Ibu Sumarni Antule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Bupati terpilih, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bu Sekda, teman saya Ketua Komisi, dan Bapak Ketua Bapeda yang alhamdulillah sering mengundang saya untuk hadir di ruang Dilito ini. Yang perlu saya sampaikan di sini, dan saya sangat apresiasi dengan acara pada hari ini, yaitu konsultasi publik. Nah, seperti apapun rancangan yang kita lakukan pada hari ini, tetapi tanpa dibarengi dengan hubungan antara pemerintah daerah, pemerintah DPRD dengan masyarakat, maka semua akan sia-sia. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh usia, seperti apapun aspirasi yang kita sudah sampaikan, tetapi kalau itu kita tidak kawal, maka juga itu akan sia-sia. Olehnya ada teman-teman kita yang ada duduk di legislatif, mereka yang akan mengawal ini, karena percuma juga yang akan dilakukan oleh Pak Cokro sudah dirancang bagus-bagus, tetapi sampai di DPRD kadang-kadang tarik-menarik, dan itu pengalaman saya. Olehnya hari ini hubungan itu harus kita pertegas dan kita perbaiki lebih bagus lagi. Mungkin seperti itu Pak Ketua Bapeda, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin cukup yang di ruangan ini, mungkin dari Pak Wabub ada yang mau disampaikan, kami mohon kesediaan Pak. Sebelum terakhir Pak Bupati, kami mohon untuk menyampaikan rangkuman. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Gorontalo, Pak Prof Nelson, yang saya hormati Bu Sekda, yang saya hormati pimpinan DPRD yang diwakili oleh Ketua Komisi 1 Pak Sarifudin Bano, para asisten dan OPD, serta tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir, dan seluruh undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih sempat sama-sama dalam forum konsultasi publik dalam perencanaan awal RKPD Kabupaten Gorontalo tahun 2022. Sangat menarik pembahasan ini karena menyangkut program ke depan. Tentunya ada beberapa masukan dari saya tentang hal-hal yang disampaikan tadi, seperti cuaca ekstrim yang kita hadapi sekarang sudah masuk dalam musim hujan, dan ini terjadi di mana-mana, dari Pulau Jawa, Kalimantan, bahkan Sulawesi, termasuk Manado juga sudah mendapat bencana yang begitu besar. Saya berharap ke depan untuk pemerintah, untuk kita semua, kepada Pak Cokro, untuk bisa memprioritaskan kepada dinas sosial ataupun badan penanggulangan bencana, yang mana diharapkan nantinya ada perhatian khusus buat BPBD ataupun dinas sosial dalam rangka untuk penanganan bencana-bencana alam seperti yang terjadi di daerah-daerah lain, dan seperti harapannya Pak Kepala BPD, mudah-mudahan tidak akan terjadi di kita. Tapi saya melihat di sini penanganannya cukup memang secepatnya. Tapi kadang-kadang dalam segi keuangan perencanaannya itu tidak tersedia di dinas-dinas terkait. Maka harapan saya ke depan untuk Bapeda memberikan ruang atau memberikan suatu perencanaan khusus buat dinas sosial ataupun BPBD yang menangani selalu bencana itu, di sana dianggarkan khusus, karena ketika begitu mereka mendapatkan bencana, nah, mereka siap tanggap untuk menangani itu. Dan kita tahu bersama, namanya bencana itu tidak direncanakan, itu datang dengan tiba-tiba. Terkadang sore ini kita masih bagus-bagus di daerah atau di kecamatan lain, tapi kita dapat berita tiba-tiba ada longsor besar di daerah Olimiala, Kecamatan Biluhu. Nah, tiba-tiba ini yang tidak terencana. Saya tahu proses dengan penyampaiannya Pak Harun Noho, ini senior dan sepuh saya. Memang Pak, kadang-kadang ada anggaran-anggaran yang masuk di tengah jalan. Masuk di tengah jalan itu seperti yang Bapak tidak minta-minta tadi,
tapi ketika ada keluhan-keluhan dari masyarakat dan itu harus diperhatikan oleh Pemda dan itu minta perhatian besar. Seperti contohnya kemarin saya dengan dinas terkait Ibu Sekda turun ke Kecamatan Tibawa di Desa Buhu. Di sana sudah terjadi gerusan-gerusan air itu untuk melebarkan pelebaran sungai dan itu sudah ada beberapa rumah yang akan jatuh. Nah, mereka itu minta perhatian yang sangat luar biasa kepada pemerintah daerah. Nah, kebetulan dengan dinas terkait saya sudah juga mengundang dari Balai Sungai Sulawesi II untuk datang hadir di situ dan bagaimana kita untuk menangani secepatnya. Nah, ini tidak direncanakan, tapi mereka meminta untuk diperhatikan. Maka ada solusinya dari BWS 2 juga itu memberikan suatu bantuan dan itu merupakan sharing dengan Kabupaten Gorontalo. Ketika itu dipermanenkan, itu anggarannya belum ada. Nah, bagaimana untuk mencegah di tengah jalan itu longsoran-longsoran yang sudah terjadi sampai berimbas jatuhnya rumah-rumah warga yang ada di situ. Nah, oleh sebab itu saya berharap kepada Bapeda untuk bisa memberikan suatu anggaran yang khusus yang bisa dinamakan dana taktis sewaktu-waktu mereka ada bencana, pada saat itu juga mereka bisa bergerak cepat dan penanganannya cepat, minimal kita bisa memberikan bantuan-bantuan karena yang terjadi bencana itu pasti perlu dengan bantuan-bantuan. Kira-kira itu dari saya sebagai tambahan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wakil Bupati. Kita masih menunggu. Ya, Pak Bupati lagi di akun masih ada terbuka, mungkin masih istirahat. Mungkin protokol bisa. Mungkin yang dari DPRD kami persilahkan. Juga kalau misalnya ada dari yang Zoom meeting kami persilahkan. Yang Zoom meeting kami persilahkan dulu Pak. Baik, terima Ketua kasih Komisi 1, Pak Pudin Bano Cokro selaku Kepala Bapeda yang moderator bertindak pada kesempatan ini. Pertama terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Harun dan juga oleh Ibu Siane dan Ibu Sumarni tadi, insya Allah dengan sistem SIPD ini kekhawatiran-kekhawatiran seperti yang disampaikan kemarin insya Allah itu tidak akan terjadi lagi. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah termasuk DPRD, kemarin terjadi perdebatan panjang Ibu Sumarni, kami dengan DPR dengan Ibu Sekda, dengan Pak Cokro, dengan para asisten. Pada saat teman-teman mau memasukkan beberapa pointer program yang akan dimasukkan, karena tidak termasuk lewat SIPD, maka mau tidak mau kami harus mengalah. Itulah adalah konsekuensi yang saat ini yang kita sudah jalankan secara bersama-sama. Nah, 2022 forum ini adalah menjadi wadah kami untuk sebelum masuk ke RAPBD ataupun KOKUA ke depan, kita sudah lakukan komunikasi seperti ini supaya semua terjaring dan termasuk dalam sistem informasi pemerintahan daerah termasuk program-program. Dan selanjutnya ada hal tantangan menarik yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, penting kita cermati bersama secara keseluruhan untuk 2022 terkait menyangkut SDM kita, dan insya Allah ini akan menjadi PR bersama, terutama Kadikbud ada di tempat ini. Rata-rata pendidikan kita masih berada pada di bawah sekolah SMP dan SMA seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi. Ini menjadi PR besar untuk kita pacu secara bersama-sama bagaimana pengembangan SDM ini supaya lebih komprehensif menjadi tanggung jawab kita semua. Mungkin ini tantangannya sangat besar, apalagi dengan sistem belajar pendidikan saat ini masih dalam menggunakan daring. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih Pak Cokro terhadap beberapa hal yang disampaikan oleh teman-teman. Kami kembalikan. Kami berikan kesempatan mungkin kalau ada kecamatan yang ingin menyampaikan, mohon resign. Tidak ada ya.
Ya, Ibu Sek, ya. Pak Bupati saat ini mungkin ada kepentingan tamu, beliau sudah minta izin melalui protokol. Mungkin ada Ibu Sek sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini dan kita istirahat bersama. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada hari ini melakukan konsultasi awal sebelum kita menyusun rencana kegiatan kita untuk tahun 2022. Pak Bupati tadi telah memberikan beberapa frame tentang apa yang merupakan program prioritas kita untuk tahun 2022 ke depan, dan ini tentunya pada kesempatan ini tentunya saatnya kita dapat memberikan masukan-masukan yang positif seperti tadi Ibu Sumarni, Ibu Siane, Pak Harun, dan juga mungkin dari kecamatan kalau toh ada hal-hal yang perlu disampaikan, karena ini satu forum kita untuk dapat memberikan masukan-masukan sebelum kita masuk pada program-program yang akan kita rencanakan tahun 2022 nanti. Jangan sampai ada hal-hal yang penting yang mungkin tidak akan terekam. Nanti sudah program jalan, baru kita ingat bahwa ini penting sekali, mau dimasukkan dan lain sebagainya. Karena sekarang sistem sudah beda dari tahun-tahun kemarin yang mungkin kita bisa sisip di tengah, di perubahan anggaran kah atau, tapi pada saat ini sama sekali tidak bisa, karena ini sudah ada sistemnya dan sistem ini sudah teratur sedemikian rupa, dan ini sudah terhubung, SPD itu sudah terhubung sampai ke pemerintah pusat, ke Mendagri. Sehingga tidak ada ya program yang seingat langsung kasih masuk, atau orang bilang siluman. Ya, kadang-kadang ada program siluman, ini tidak bisa lagi karena memang kita sudah dipantau langsung, dan kalau SPD sudah terkunci, sudah saatnya tidak bisa lagi, sudah ditutup, tidak ada lagi yang bisa masuk. Nah, jadi seperti itu. Makanya pada kesempatan awal ini sebelum kita masuk dalam perencanaan Musrenbang, Musrenbang Kabupaten dan seterusnya, pada kesempatan ini waktu kita untuk dapat memberikan masukan-masukan positif. Dan mungkin bukan saja hari ini karena ini diskusi, mungkin ke depan ataupun hari besok, nanti setelah ini baru kita dapat inspirasi, kita temukan di lapangan dan lain sebagainya, itu bisa dikomunikasikan dengan Bapeda atau dengan DPRD pada saat mereka mungkin akan ada jaring asmara, ataupun dengan OPD yang langsung. Ini penting sekali karena kalau tidak akan menghambat ini akan menurunkan angka kemiskinan dan sebagainya. Sehingga pemerintah akan melalui OPD yang terkait mungkin akan mencantumkan di dalam rencana kerja mereka. Karena memang pada saat ini kita berharap banyak masukan dari publik, dari masyarakat, dari bottom up, sehingga ini akan sinkron dengan program perencanaan pemerintah daerah sebagaimana telah merupakan inti daripada apa yang harus kita buat ke depan yang telah disampaikan oleh Pak Bupati tadi, dan juga pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disampaikan oleh Pak Sarifudin tadi. Nah, oleh sebab itu forum ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa dapat memberikan sumbang saran dalam hal memajukan pembangunan di Kabupaten Gorontalo ke depan. Kira-kira demikian dari saya. Terima kasih Pak Cok. Terima kasih Ibu Sekda atas penyampaiannya. Memang selaku Ketua TAPD, memang Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua Komisi, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, saat ini kami dan pimpinan-pimpinan OPD itu dalam kerangka dengan menyerap aspirasi melalui musren desa, itu kami sudah menyusun kamus usulan. Hanya yang ada di kamus usulanlah yang boleh untuk kita usulkan. Karena kebanyakan Ibu Siane, Ibu Sumarni, Pak Harun, yang diusulkan di masyarakat itu terbanyak bukan merupakan kewenangan kita. Misalnya, masjid tidak merupakan kewenangan kita, adanya dihibah.
Jadi dia by proposal, tidak by program. Oleh karenanya, kemudian juga ada program-program yang sebenarnya itu urusan desa, tapi kok diusulkan ke kabupaten? Karena asetnya aset desa, kok diusulkan ke kabupaten? Itu juga kami sudah batasi. Oleh karenanya, di tahun lalu sampai tahun-tahun sebelumnya, sekitar 6.000 usulan itu masuk. Yang kita bisa eksekusi mungkin tidak sampai 100. Tetapi dengan memasukkan kamus usulan, kita sudah membatasi, kita sudah membuat frame, hanya ini yang boleh Anda usulkan, yang lain tidak bisa. Itu mudah-mudahan ada pengurangan usulan, kemudian persentase yang diharapkan oleh Pak Bupati yang merupakan komitmen dari pemerintah daerah, 60% merupakan bottom up, ini dapat kolaborasi secara teknokratik oleh OPD masing-masing, sehingga program itu tidak hanya sekedar mengutamakan bottom up, tetapi bagaimana program-program bottom up itu bersesuaian dengan kajian-kajian teknokratik yang merupakan sasaran kinerja daripada OPD. Itu prinsip-prinsip yang kita bangun bersama OPD dalam mengkaji setiap usulan-usulan yang masuk, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD. Kalau memang bukan merupakan program-program OPD, kami harap OPD bisa menolaknya. Dan itu sudah terbukti pada pembahasan 2021, beberapa OPD menolak pokok pikiran karena itu tidak bersesuaian dengan prioritas-prioritas daripada OPD tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, dari diskusi tadi, kami sudah dengan frame atau dari rancangan awal kami, bahwa tema yang kita bangun adalah mempercepat pemulihan ekonomi, dan tadi ada masukan dari perguruan tinggi dan revitalisasi kesehatan untuk kesejahteraan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini merupakan tema awal kita. Kami akan juga serap aspirasi-aspirasi masyarakat dalam musrembang, dalam musyawarah pembangunan desa. Tentu ini akan kita bawa dalam penyusunan-penyusunan yang tentu dengan prioritas dari 5 prioritas tadi, yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan infrastruktur yang telah disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Kami kira hal-hal ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensi kita di dalam mengikuti acara sekaligus dialog pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan hormat seluruh peserta Zoom meeting untuk mengaktifkan semua kamera sebagai bukti otentik keikutsertaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada forum konsultasi publik ini. Penandatanganan berita acara. Kami mohon dengan hormat kepada Wakil Bupati Gorontalo, Bapak Herman Walangadi, kepada Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Gorontalo, Bapak Syarifuddin Bano Esos, kepada Sekda Kabupaten Gorontalo, Insinyur Hadijah Utayeb MM, Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo, Bapak Dr. Andes Cokro Katili ME.
Demikianlah acara konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan istirahat. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk mencicipi makanan yang telah kami sediakan.